kita akan menyampaikan adab jadi kita akan menyampaikan adab membaca Al-Quran pertama itu, kemudian kita akan menyampaikan beberapa makhorijul huruf. Ya tentu dalam belajar Al-Quran kita penting ya untuk mengetahui makhorijul huruf, dan makhorijul huruf ini mungkin sekitar 3 atau 4 pertemuan. Terus kita nanti lebih ke perbanyak praktek membaca. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang masih ikra ya, atau teman-teman yang masih mentinya atau teman-temannya itu kesulitan membedakan huruf, itu biasanya ada ya teman-teman. Di kelompok saya sendiri itu ada beberapa yang dia cepat bacanya, cuman ada beberapa huruf tuh masih salah baca seperti itu. Baik, untuk yang pertama saya akan share screen dulu ya untuk adab membaca Al-Quran. Baik, apakah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Mas. Oke, Kelihatan nggak? Kelihatan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tadi lupa salam ya. Salam dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini adab membaca Al-Quran ya teman-teman. Mungkin banyak yang sudah tahu, namun tidak ada salahnya untuk mengingatkan, karena ya namanya juga manusia yang tempatnya salah dan lupa. Jadi seringkali lupa lah untuk apa yang sudah dipelajari. Apalagi teman-teman mungkin ada yang pernah dari pondok, pernah TPA, pasti seringlah mendengar atau belajar tentang adab membaca Al-Quran. Tapi di sini kita saling mengingatkan, karena dari Rasulullah kan diajarkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan itu adalah bermanfaat gitu bagi sesama manusia atau sesama mukmin gitu. Yang pertama, adab membaca Al-Quran adalah mengikhlaskan niat. Ya betul, mengikhlaskan niat. Mungkin klise ya, innamal a'malu binniyat, dibaca di mana-mana. Tapi mengikhlaskan niat ini bukan sesuatu yang sebenarnya mudah gitu. Terkadang ketika kita sudah sering melakukan hal tersebut gitu, contoh membaca Al-Quran, sholat gitu, ikhlasnya hilang, sering seperti itu ya. Ikhlas itu apa sih? Ya kita benar-benar niat gitu, nggak cuman sekadar melaksanakan kewajiban. Hendaknya yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridha Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Nah begitu juga ketika kita di PESMA FAB ya. Ya seperti kemarin sudah saya sampaikan, kalau PESMA ini salah satu syarat kewajiban lulus. Nah ini sangat menggoyahkan niat kita mungkin ya. Apalagi teman-teman yang menti besok dikasih tahu ya. Walaupun ini salah satu syarat kelulusan, tapi coba diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ya oke, kita bisa berusaha, tapi kalau Allah nggak ngizinin kita lulus dari PESMA ini ya sama aja, nggak lulus juga pas sempropnya. Jadi ya kita mengharapnya ke Allah gitu. Ya Allah, ya kuatkanlah hatiku ini untuk belajar Al-Quran. Misal teman-teman ada yang belum bisa belajar membaca Al-Quran. Jadi mengikhlaskan niat ini penting sekali ya teman-teman. Ya bukan teman-teman saja, saya sendiri terkadang sulit untuk mengikhlaskan niat, terutama dalam sholat gitu. Karena sholat ini udah 5 kali sehari ya teman-teman. Mungkin waktu sholat ya udah kita sholat aja, tapi kita tuh lupa gitu. Kalau sholat ini tuh sebenarnya di dalamnya kita ketemu Allah gitu. Kita lupa gitu ketika sholat ya menjalankan kewajiban seadanya gitu. Tapi kita lupa untuk benar-benar khusyuk atau benar-benar berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya pertama mengikhlaskan niat. Jadi teman-teman yang jadi menti itu tolong diingatkan untuk niatnya selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya diingatkan aja, karena kewajiban kita itu mengingatkan ya teman-teman. Nggak perlu sampai memaksa berkoar-koar, nggak perlu. Kita ingetin aja gitu. Karena kemudahan juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, mulut yang bersih ya teman-teman. Ini ibaratnya kalau kita ngomong sama seseorang lah. Contohnya orang yang kita suka aja gitu. Ketika kita mau ketemu orang yang kita suka tuh, ketemu dosen atau ketemu siapalah gitu. Seringkali kita itu berpakaian rapi gitu, terutama di mulut ya, mulutnya bersih gitu, baunya wangi kayak gitu. Begitu juga dengan Al-Quran ya teman-teman, ketika kita ingin membaca Al-Quran,
Itu sebisa mungkin kalau misal kita baru makan itu kumur-kumur dulu. Kalau misalnya kita baru ya apa ya bangun tidur itu setidaknya kita cuci mulut dulu, basuh mulut dulu kayak gitu ya. Ibaratnya Al-Quran ini kalau saya pernah dapat sebuah pesan itu Al-Quran ini risalah min Rob. Jadi risalah itu min Robbina. Jadi Al-Quran ini surat cinta gitu dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa sih ketika kita itu dapat surat cinta gitu, dapat ya sesuatu yang seharusnya itu kita istimewakan, tapi kita bacanya itu sasae kayak gitu. Kita bacanya sekenanya aja. Coba deh teman-teman bayangin nih, teman-teman tuh dapat surat dari orang yang sangat teman-teman kagumi atau dari orang yang teman-teman cintai gitu. Nggak sengaja nih. Padahal surat itu sebenarnya cuman mungkin surat yang biasa aja. Atau teman-teman kalau sekarang tuh dapat WA lah ya dari orang itu kan rasanya berdebar gitu kan. Ketika mau bukanya itu tuh ragu-ragu gitu. Tapi kalau WA kayaknya rasanya udah beda sih. Kalau dulu pas buka surat itu kan beda banget ya, kayak ini apa gitu, dibaca, dibuka pelan-pelan gitu. Juga ketika kita membaca Al-Quran, ta'zimnya itu kalau bisa lebih lah daripada kita membaca surat cinta dari manusia kayak gitu ya. Wah, yang kedua ini tipe ya, maaf. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ini keadaan suci ya teman-teman, bukan mulut yang bersih. Nanti tak benerin dulu. Keadaan suci, jadi ketika kita mau membaca Al-Quran, terutama kita mau membaca Al-Quran secara lisan ya. Bisa jadi kan membaca Al-Quran itu banyak ya. Ada yang di dalam hati, ada yang secara lisan, itu kalau bisa diusahakan bersuci. Namun ketika kita berhadas dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, kenapa kok kayak gitu? Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu kalau kita nggak pegang sama tangan ya, ini kan ada catatan nih berkaitan dengan masalah membaca. Namun untuk menyentuh Al-Quran haruslah bersuci. Dalil yang mendukung hal ini adalah an Abi Bakrin bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban fakana fi la yamassul Quran illa tahir, yang artinya dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditetapkan kepada orang-orang Yaman sebuah perkara ketika menyentuh Al-Quran itu harus suci gitu. Begitu juga di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi ketika menyentuh Al-Quran itu harus suci kayak gitu ya. Jadi berwudu dulu. Kalau misalnya ada teman-teman yang sedang berhadas, ada yang haid, itu jangan dulu untuk memegang Al-Quran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sedang memiliki hadas seperti itu, terutama yang perempuan ya, teman-teman yang cewek itu ketika ingin membaca atau merasa ya Allah ketika punya hadas, punya haid lagi misalnya masanya kayak gitu, ya teman-teman ikhtiar lewat HP. Karena di HP itu kalau teman-teman tahu itu ulama banyak yang bersepakat HP ini tidak termasuk Quran. Jadi ketika kita buka aplikasi Al-Quran di HP itu nggak apa-apa untuk membacanya. Jadi kita bukan menyentuh Al-Qurannya, tapi kita menyentuh HP-nya seperti itu ya. Tapi tidak boleh untuk menyentuh kertas Al-Quran secara langsung seperti itu. Kemudian selanjutnya tempat yang bersih. Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran, carilah tempat yang bersih ya teman-teman. Mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan. Juga ketika itu dapat meraih fadilah iktikaf. Jadi kalau mungkin kita sulit ya sekarang ya untuk sering membaca Al-Quran di masjid. Namun ketika sholat 5 waktu itu bisa itu disempatin untuk membaca Al-Quran di masjid itu. Jadi setelah selesai sholat bisa baca 1 halaman, 2 halaman, ya lumayan lah kayak gitu ya teman-teman. Kalau mengkhususkan waktu itu benar-benar dari pribadi ya. Kalau teman-teman bisa itu luar biasa banget. Saya apresiasi ya kalau teman-teman yang benar-benar bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran, mencari tempat yang baik itu luar biasa. Terus dari Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat iktikaf, baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk masjid tersebut sudah berniat untuk iktikaf.
Adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak dan orang awam yang belum paham, karena mengamalkan seperti itu sudah semakin langka. Nah, ini Imam Nawawi berkata di zaman kapan itu udah nggak tahu ya, udah lama banget, tapi semakin kesini itu semakin relevan. Kalau di zamannya Imam Nawawi aja, Imam Nawawi bilangnya sudah semakin langka gitu. Berarti di zaman sekarang itu benar-benar spesies, benar-benar kayak golongan yang premium gitu ya, kalau diibaratkan ya, golongan yang benar-benar 1/1000 kalau bisa dibilang. Di sini dikutip dari kitab At-Tibyan ya. At-Tibyan ini kitab tentang adab-adab seorang pembaca atau penghafal Al-Quran seperti itu. Nah, di sini juga dibahas lagi tentang niat ya dalam Imam Nawawi. Kalau teman-teman pernah membaca buku, jadi buku ini karangannya Imam Nawawi tentang 40 hadis Arba'in An-Nawawi. Di dalam buku itu dibahas di bab pertama itu niat, tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi tentang niat, dan niat ini para ulama menyepakati bahwa niat adalah pembeda dari setiap amalan. Tapi kepada Allah ya, kepada Allah. Jadi misalnya kita sholat ya, sholat. Orang kan nggak ada yang tahu tuh, kita tuh sholat duha apa sholat subuh misalnya. Tapi dengan niat, Allah akan tahu kalau kita itu duha, oh ini sholat hajat misalnya kayak gitu. Itu ya tentang niat lagi ya, mengingatkan lagi. Kemudian nomor 5, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Jadi menghadap kiblat sudah jelas ya teman-teman, ini salah satu adab dalam membaca Al-Quran juga. Kemudian nomor 6, membaca ta'awudz. Memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awudz ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Perintah untuk membaca ta'awudz di sini disebutkan dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Jadi ini dari Quran ya. Berarti kalau dari Quran itu benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan gitu, yang berfirman gitu, yang memerintahkan. Jadi adabnya kita ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kok kita harus ta'awuz? Karena membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Oh ya teman-teman, kalau saya ngomongnya kecepatan, boleh dibilang ya kecepatan mas gitu, dilambatin lagi nggak apa-apa ya. Jadi ini Allah sendiri yang memerintahkan. Dan kenapa sih kita itu harus berta'awuz dulu sebelum membaca Al-Quran? Nah, membaca Al-Quran ini kan ibadah ya teman-teman. Ibadah ini sesuatu yang baik gitu. Ketika kita ingin beribadah itu pasti banyak lah ya bisikan, atau banyak juga kayak yang lewat kayak gitu, atau banyak lagi godaan, lagi baca Al-Quran kok notif WA muncul, lagi baca Al-Quran ingat, oh iya tadi naruh kunci di mana. Nah itu, jadi ketika kita membaca Al-Quran kita ikhtiar dulu, kita ta'awuz dulu biar was-was syaitan ini dihilangkan gitu. Seperti itu ya. Kemudian nomor 7, membaca basmalah. Basmalah sendiri membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain Al-Baqarah. Surat At-Taubah ya, kalau teman-teman nemu nanti di juz 10 itu kalau nggak salah, bara'atun minallah. Nah itu nanti nggak dibacanya tanpa basmalah. Ini ada catatan lagi nih. Kalau kita mulai di pertengahan surat, misal kayak kita memulai di ayat kursi nih, Allahu la ilaha illallah walahil qayyum ya, pertengahan surat cukup dengan ta'awuz tanpa bismillahirrahmanirrahim kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu khusyuk ya. Hendaklah kita ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabbur atau merenungi setiap ayat yang dibaca. Jadi khusyuk ini tingkat tertinggi, itulah kenapa ditaruh di nomor 8 ya teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk didapat, namun ketika kita membaca Al-Quran, targetin coba. Mungkin satu halaman gitu, kita benar-benar baca dengan ya seusyuk-usyuknya, sepelan-pelannya. Namun setelah satu halaman kita baca seadanya itu nggak apa-apa. Jadi biar melatih dikit-dikit kayak gitu ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman di sini banyak juga yang bukan dari pesantren ya, atau belum pernah belajar bahasa Arab. Itu nggak apa-apa ketika kita belajar Al-Quran, kita resapi
suara yang kita hasilkan gitu. Misal ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqad. Nah, itu coba teman-teman rasapi, terus diulang lagi. Atau pas ayat-ayat pendek nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, ayat pendek gitu kan. Kita sudah bertahun-tahun mungkin ya, dari kecil kita itu membaca ayat pendek ya. Tapi kita itu ngerti nggak sih sebenarnya arti dari ayat pendek itu sendiri? Nah, terus ketika teman-teman misal membaca surat An-Nas gitu, kita udah ngerti nggak sih? Mungkin mulai sekarang ya, yang belum pernah kepikiran bisa tuh teman-teman sempatin waktunya. Sebenarnya surat An-Nas ini tuh ada apa sih gitu. Teman-teman coba rasain gitu. Kita tuh ngaku sebagai seorang muslim gitu. Tapi seberapa kenal sih kita tuh dengan Al-Qur'an gitu. Oke, kalau misalnya kita kenal dengan Allah, kita perlu belajar tuh sama orang gitu. Kita perlu belajar sama ustadz, kita perlu belajar sama guru. Kenapa? Karena Allah tuh nggak bisa kita lihat secara langsung gitu. Rasulullah juga, kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Kita harus berguru sama Gus, sama Kiai. Kita harus berguru ke banyak orang kayak gitu untuk mengenal siapa sih Rasulullah ini. Walaupun kita juga bisa membaca sirah-sirahnya, bisa kita mendapat dari buku. Tapi kita nggak bisa berinteraksi secara langsung kayak gitu. Tapi beda dengan Al-Quran teman-teman ya. Al-Quran ini luar apa ya? Salah satu yang benar-benar di agama kita ini kita bisa berinteraksi secara langsung gitu. Tiap hari kita baca, tiap hari kita berinteraksi di dalam sholat kayak gitu. Kita membaca surat Al-Fatihah, kita ta'awuz, alhamdulillahirabbil alamin. Dari dulu ini luar biasa ya, mukjizat Al-Quran itu nggak pernah berubah gitu. Dan ini menjadi salah satu yang menguatkan kalau Al-Quran ini adalah sesuatu yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ada perintah untuk mentadaburi Al-Quran disebutkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Kemudian ada lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyatakan hadis yang berbicara tentang perintah untuk tadabbur Al-Quran banyak sekali. Perkataan ulama salaf pun amat banyak tentang anjuran tersebut. Ada cerita bahwa sekelompok ulama teladan atau ulama salaf yang hanya membaca satu ayat yang terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu yang malam hingga datang subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran karena saking mentadaburinya hingga pingsan. Lebih dari itu ada di antara ulama sampai meninggal dunia karena mentadaburi Al-Quran. Wah ini udah gak kebayang ya. Gimana gitu ya ketika membaca Al-Quran sampai segitunya gitu. Bahkan untuk bergetar aja itu mungkin di zaman sekarang itu udah susah ya. Kita membaca Al-Quran gitu, imamnya membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, misal sampai ayat apa gitu, pas baca, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya kita biasa aja gitu, kayak ya udah gitu. Pertama kita nggak ngerti artinya kayak gitu. Kedua emang mungkin kita kurang berinteraksi sama Al-Quran. Nah, saya pernah mendapat suatu cerita, mungkin teman-teman pernah juga dengar ya. Ini dari Ustadz Hanan Ataki, kalau teman-teman ngerti ya. Ya, beliau pernah cerita ketika Ustadz Hanan Ataki ini sekolah atau kuliah di Mesir. Di Mesir itu kan rata-rata orang sholat tarawih itu 1 juz ya. Bahkan ada yang lebih kayak gitu. Nah,
beliau ini bilang, saya itu waktu berdiri 1 juz, saya ya hafal, beliau tuh hafal Quran, terus ya udah biasa aja ketika itu. Terus ternyata sholatnya ini nggak selesai sampai 1 juz, nambah 2 juz, nambah 3 juz, sampai lupa saya itu berapa, sampai pokoknya sudah itu sujud ruku, udah gitu selesai. Nah di sampingnya Ustadz Hanan Ataki ini itu ada kakek-kakek gitu. Ustadz Hanan Ataki tuh heran gitu, beliau yang masih muda itu capek gitu untuk dengerin orang taraweh beberapa juz gitu, sedangkan kakek-kakek yang di sampingnya yang udah tua itu biasa aja gitu. Sampai selesai sholat taraweh, singkat cerita, uh, Ustadz Hanan ini datang ke kakek-kakek itu, tanya, ya Jad, jadi kakek-kakek itu dalam bahasa Arab Jadun ya, ya Jadi ya Sayyidi, dia tanya Ustadz Hanan ini, kenapa sih kok kakek tadi khusyuk anteng gitu di samping saya, padahal bacaan imam ini luar biasa panjang gitu. Padahal saya ini yang hafal Quran gitu. Saya ini yang belajar agama dan masih muda. Itu capek gitu kaki saya ini berdiri di belakang imam yang membacanya itu panjang kayak gitu. Kakek itu jawabnya gini, dan itu benar-benar jadi pelajaran ya bagi kita ya. Mas, kalau di Indonesia ibaratnya gitu ya. Mas, kamu itu mendengarkan atau berdiri sholat tarawih ini dengan hafalan, Mas. Kamu merasakan banyaknya yang dibaca oleh imam tersebut gitu. Tapi saya Mas, saya itu nggak hafal Mas, nggak pernah belajar agama gitu, nggak pernah belajar di sekolah agama atau kuliah gitu. Tapi saya yakin gitu, saya berinteraksi sama Al-Quran gitu. Saya tuh mentadaburi, saya suka dengan Al-Quran kayak gitu. Jadi saya bisa menikmati walaupun sepanjang apapun imam itu membaca ketika tarawih kayak gitu ya. Ini poin nomor 8 yaitu. Jadi seperti itu. Nah ini sesi pertama ya. Jadi nanti yang kedua kita akan membahas tentang makhorijul huruf yang dasar ya secara umum aja. Untuk adab membaca Al-Quran sendiri, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Atau sudah jelas? Gimana? Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas Mas, insya Allah. Jelas ya, alhamdulillah ya jelas. Sini ada 52 orang masih bertahan ya. Takutnya malah ngantuk gitu, kayak ceramah gitu jadinya. Oke, kita lanjut ke makhorijul huruf ya teman-teman. Sebentar, saya buka ininya dulu. Makhorijul huruf ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada makhorijul huruf dasar. Pertama-tama yang perlu teman-teman ketahui, makhorijul huruf ini dari kata-kata makhraj. Makhraj. Kalau tasa-tasa sering dengar mungkin ya ada khoroja. Khoroja itu asal kata dari makhorijul huruf ini. Khoroja yakhruju, ukhruj artinya keluar. Khoroja, kharajtu min baiti masaan. Aku sudah keluar dari rumah di sore hari. Khoroja ini artinya keluar. Kalau dalam shorof itu nanti ada khoroja yakhruju kharjan sampai akhirnya makhraj, yaitu tempat keluar. Makharij itu jamaknya, tempat-tempat keluar. Huruf dalam bahasa Arab sendiri, huruf itu jamak ya. Kalau di Indonesia huruf itu tunggal ya artinya ya. Huruf itu artinya huruf-huruf, banyak huruf. Makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf dasar. Jadi ini pengetahuan secara dasar. Seharusnya buka kurung ini ya. Nah untuk makhorijul huruf sendiri saya nggak share screen dari sini ya, saya pindah share screen sebentar. Saya share screen dari yang foto ya, Windows di sini. Oke, sini udah ada. Oke ya, ini teman-teman ya kelihatan ya. Ini bahasa Arab nggak apa-apa, nanti saya jelaskan ya. Biar teman-teman juga di Fakultas Adab dan Bahasa ini lebih mengenal bahasa Arab gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalau yang nggak tanya nanti paham aja. Kalau yang nggak paham nanti tanya aja gitu ya. Iya ini si Dava ya. Ada yang live duluan. Ya nggak apa-apa Dava ya.
terus ada siapa lagi nih? Belum tak save juga nomornya. Nanti bisa teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di, insya Allah nanti kita bikinin channel YouTube ya biar lebih enak gitu. Kalau di link kayak gitu kayaknya susah ya teman-teman ya. Lebih enak kalau di channel YouTube. Nanti kita coba. Nah di sini makhorijul huruf itu ada banyak ya teman-teman. Tempatnya ini ada gambar orang, enggak orang ya. Mulut, ada hidung, ada bibir, ada gigi ya teman-teman. Terus ada lidah, ada tenggorokan. Ya, tenggorokan apa kerongkongan? Mungkin orang yang ngerti di sini bisa di komen nggak apa-apa. Ini ada tulang, nggak tahu kenapa tulangnya di luar ya. Ya nggak sih? Ya ada tulang ya. Nggak di luar ya, ini di dalam ya teman-teman. Oke. Pertama makhorijul huruf ini ada banyak ya. Pertama ada ini, ada hidung nih. Ada hidung. Gunah, biasanya ini untuk gunah ketika kita mau sesuatu yang berdengung. Kayak nun ini, makhorijul hurufnya bisa ditempatkan di sini, ada juga yang mengatakan ditempatkan di hidung. Karena kalau kita nyebut huruf nun atau kita man gitu, kita tutup hidung ya. Man, mim juga. Mam, kita tutup, mam, nggak bisa keluar. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini ada hidung dari Khayshum kalau nggak salah namanya. Pokoknya makhorijul huruf pertama itu ada hidung. Ya, urutannya lupa juga. Pokoknya ini dari sini aja nih, dari yang ada angkanya ini. Al-jauf ini artinya udara ya teman-teman ya. Jadi keluar udara. Jadi kalau kita itu nggak bisa bernafas, itu makhorijul huruf nggak bisa keluar ya, jelas. Kita nggak tarik nafas ya, kita keluarin semua nih nafas. Nggak bisa keluar, harus tarik nafas dulu baru kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman lupa narik nafas ketika mau mengucapkan makhorijul huruf. Kemudian yang kedua nih ada syafatain. Ini yang ungu yang di sini ya teman-teman ya. Yang ungu yang di sini ini pink ya. Ungu yang di sini itu syafatain. Syafatain itu bibir, nih bibir. Teman-teman punya bibir semua kan ya di sini ya. Kalau ya insya Allah punya bibir semua lah karena udah plasemen udah lolos insya Allah ya. Bibir ini tempat mengucapkan waw, ba sama mim. Wa pakai bibir, wa pakai bibir, mim, ma juga pakai bibir. Kemudian al-khalqu, ini tenggorokan di sini ya. Ini ada beberapa, ini ada alif, ha, terus juga ada ain, ada ha. Yang ini bukan ya. Yang ini tuh apa ya? Domah. Ini nggak usah di ini. Nanti pokoknya yang paling bawah sini, tenggorokan paling bawah ini tempat ngeluarin alif sama ha. Ha. Ini kerasa kalau teman-teman ini ya pegang di sini. Ha. Terus yang ain itu di tengah-tengah di sini di ha. Ha. Kalau ain jangan terlalu dalam ya. Gitu jangan. Di tengah-tengah aja. A sama ha. Kalau ho sama kho itu di ujung di sini nih. Ketutupan jenggot kali ya. Di sini nanti teman-teman pegang aja kho itu kerasa getarannya kayak gitu. Itu yang khalq, yang tenggorokan. Kemudian yang lisan ya teman-teman. Lisan ini yang paling banyak. Nah, ini ada di sini ada qaf, ada ja, shin, ya, ada nun, to. Nah, ini. Jadi teman-teman besok silahkan dijelaskan makhorijul huruf secara dasar, secara umum aja. Jadi biar yang lain ada gambaran. Nah, jadi jelaskan kalau makhorijul huruf itu ada ini 1, 2, 3, ada hidung juga penting ya. Ada gigi juga ini penting juga ya teman-teman. Nah itu ya untuk makhorijul huruf. Jadi belum ke prakteknya, baru ke materinya. Oke itu ya teman-teman. Kemudian udah sih, nanti yang lain-lain ini kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Gimana? Sudah jelas atau ada yang masih bingung? Diketik nggak apa-apa. Oke ada yang ketik juga nih. Iya, PPT-nya nanti di-share kok, di-share. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menjelaskan sesuai apa yang saya jelaskan gitu. Bisa langsung ditransfer. Fotonya juga nanti tak share juga biar lebih enak gitu.
Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Halo. Ya, Jidan, silakan Jidan. Mas, mau bertanya, berarti besok ini materi yang kita sampaikan ke mente ini tentang makharijul huruf saja. Iya, jadi gini ya teman-teman, materi yang ada di sini itu sebagai acuan dasar. Nah, kalau teman-teman mau mengembangkan, karena menti ini kan beragam ya teman-teman, punya banyak problematika yang beragam. Itu bisa teman-teman kembangkan sendiri. Tapi acuan dasarnya itu dari sini. Kalau teman-teman mau lebih cepat, itu nggak apa-apa. Insya Allah nanti pekan depan kita buatin tuh silabusnya ya, biar teman-teman ngelihat, oh materi yang mau diajarkan ini. Nah, misal mau ditambah atau dipercepat, terus teman-teman tambah sendiri materi baru, itu nggak apa-apa. Jadi bisa lebih menyesuaikan ya teman-teman. Gimana Jidan? Udah jelas? Untuk teknisnya berarti Iya. terserah ini kan mentor bagaimana menyampaikannya. Iya, Dalam betul artian banget. Terkait VN atau gitu gimana Mas? Iya, benar. Itu terserah mentor. Jadi misal nih, ini kan kita pakai Google Meet ya. Ini biar teman-teman itu bisa jelas semua, biar bisa direkam juga. Jadi nanti yang ketinggalan bisa ngikut gitu. Nah, sedangkan ketika kita mentoring gitu, itu boleh via VN. Jadi teman-teman misal nih, yang PPT-nya tadi disampaikan, di-share. Terus teman-teman VN. Gini misalnya adab membaca Al-Quran kayak apa, terus juga makhorijul huruf kayak gini di VN, gini loh makhorijul huruf tuh gini gitu. Jadi metodenya senyaman teman-teman sama kesepakatan mentinya gitu ya. Iya Mas, jelas. Oke, Syukron Mas, jazakumullah. Afwan. Kemudian dari Erlangga ya, Erlangga Saputra, untuk minggu ini materi dulu saja, belum praktek atau mau langsung praktek juga boleh. Boleh, untuk praktek boleh. Materi ini kayak yang saya sampaikan, acuan dasar, kalau praktek juga boleh. Dan saya sarankan teman-teman itu untuk apa namanya, untuk ini ya, apa namanya, kayak ngadain setiap pertemuan itu membaca satu halaman atau berapa halaman biar latihan membaca juga. Karena itu penting ya. Pentingnya itu kenapa? Biar nggak kaku gitu. Kalau kita cuma belajar materi terus praktek dikit-dikit gitu, itu sama aja ya kaku gitu biasanya. Kita nggak tahu soalnya di rumah mereka ngaji apa enggak, selain hari mentoring mereka baca Quran apa enggak, kita nggak tahu soalnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian dari Fatona, besok oh ya, berarti besok pertemuan ngasih materi ini. Iya, benar ngasih materi ini gitu. Boleh ditambah juga ya sekalian penjelasan. Jadi metode teman-teman kan beragam kayak gitu ya. Terus satu kali pertemuan waktunya berapa ya? Untuk satu kali pertemuan itu 60 menit ya teman-teman. 60 menit. Jadi kalau misal nih ada yang mentinya cuma 5, bisa kurang dari itu nggak apa-apa selagi materinya itu tersampaikan ya teman-teman. Materinya tersampaikan, udah praktek kayak membaca yang satu halaman tadi, biar ada progresnya, ternyata ada perkembangannya kayak gitu. Dari Bustami ya ini ya. Kalau saya pribadi pakainya 60 menit waktunya, biar ada patokan gitu. Jadi 60 menit itu dari dimulai sampai selesai gitu. Kalau saya seringnya kurang sih dari 60 menit. Kadang tuh mulai jam 1 selesainya jam 1.40 kayak gitu. Ya tergantung teman-teman sih. Kadang ada yang joinnya telat, ya terpaksa nambah waktu kayak gitu kan. Beda-beda ya. Cuman kalau grup WA kayaknya lebih fleksibel. Jadi kalau grup WA nanti bisa dikondisikan sendiri. Kalau memang pas grup WA itu teman-temannya bisa fokus semua itu lebih bagus ya. Jadi efektif sama waktu teman-teman yang mentor juga gitu. Oke? Oh iya, rekamannya ini bisa dilihat di mana. Nanti kita udah ini mau bikin YouTube biar teman-teman bisa langsung akses. Kalau soalnya yang kemarin itu kan pakai Google Drive ya, teman-teman rada sulit mungkin mengaksesnya gitu. Terus mulai prakteknya ayatnya masih lama ya kak. Praktek ayatnya langsung aja nggak apa-apa ya. Jadi mau kalau saya itu biasanya saya screenshot Al-Qur'annya, saya share tuh. Jadi teman-teman silahkan baca ayat sekian sampai ayat sekian, kirim VN, nanti saya koreksi. Terus baru materi kayak gitu. Itu bisa.
Atau sekalian dari Google Meet, misalnya share screen Al-Quran, itu juga bisa sambil ngaji di situ, nanti dikoreksi bacaannya itu juga bisa. Punya saya kesepakatan maksimal 1 jam 30 menit, nggak apa-apa, bagus. Kalau emang udah kesepakatan nggak masalah kayak gitu ya teman-teman. Gimana dari Miftahul Jannah ya itu ya? Ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas atau ada feedback lagi? Gimana yang lain? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Lanjut. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan tentang absen. Yang kemarin bilang absennya enak di link, kita sebenarnya absennya dari dulu tuh udah di link ya. Ada linknya sendiri. Cuman banyak yang kebingungan. Tahun ini kita kasih tutorial gitu. Oke, kalau murojaah ini sebenarnya belum ada patokan ya dari PESMA sendiri. Nah, itu bisa dari juz 30 dari Anas sampai Aduha. Kalau misalnya keberatan bisa dari Anas sampai Al-Qari'ah. Itu standar yang biasanya digunakan oleh guru Quran kayak gitu ya. Jadi biasanya dari antara Anas sampai Al-Qari'ah. Kalau misalnya lebih berat itu dari Anas sampai Aduha. Nanti biasanya dari Anas sampai Al-A'la. Al-A'la. Ya, sampai Al-A'la. Jadi itu tingkatannya ya kalau untuk awal-awal kayak gitu ya. Dari Rafidah Fitriana ya. Kalau kurang jelas bilang aja, kecepatan juga bilang aja, nggak apa-apa. Emang suka kayak gini ya kalau ngomong itu ya. Ini stop sharing screen aja ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? PESMA dilaksanakan selain hari Sabtu, Ahad, boleh Kamis gitu. Oke, pertama saya jelaskan dulu kenapa sih PESMA itu dilaksanakan pas hari Ahad atau Sabtu, itu biar enggak tabrakan sama jadwal kuliah. Takutnya gini, ketika kita ngadain PESMA di hari selain Sabtu nih, tiba-tiba ada yang, Mas, aku kuliahnya ganti jam nih Mas, gitu. Kan susah kita jadinya gitu. Terus misalnya ada kegiatan dari UKM atau kegiatan apa itu kan sering banget diadain di selain hari Sabtu selain hari Sabtu Ahad gitu. Tapi nggak menutupi kemungkinan juga hari Sabtu Ahad ada kegiatan. Jadi ini lebih longgar. Nah, misal nih ya, ternyata teman-teman dari mentinya itu kesepakatannya selain Sabtu Ahad itu boleh, nggak apa-apa ya. Tapi dengan syarat ya tadi benar-benar udah di Sabtu Ahad ini udah nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar laporannya juga enak ya. Kalau laporan itu tetap harus di Sabtu Ahad ya teman-teman, biar enak yang dari kita dari mentornya daftarnya enak, datanya juga enak kayak gitu. Tapi untuk absen yang di link itu boleh kapan aja teman-teman bisa kayak gitu. Cuman yang di grup yang kayak kemarin ya setoran itu usahakan Sabtu Ahad kayak gitu ya. Biar nanti chat di luar Sabtu Ahad ini nggak ketimbun sama absen ya teman-teman. Gimana? Jidan udah jelas? Kalau yang ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Kalau enggak kita lanjut dulu, nggak apa-apa. Karena setelah ini mungkin teknis ya teman-teman. Banyak yang kendala kadang untuk menginput nilai kayak gitu. Mas, Oke. kalau Mas Ya. masalah jamnya itu terserah nggih. Masalah jamnya itu terserah yang Iya, nggih. bener, terserah, nggak apa-apa. Saya kira ada tentuannya jam berapa gitu. Oh enggak ada. Kalau dulu kan offline soalnya ya Damar, pas ya masih offline kita udah beda zaman sekarang gitu. Nah pas offline dulu emang diinin pagi semua karena biar fleksibel dan juga kalau dulu itu tosa-tose wajib hari Sabtu. Jadi biar sekalian kayak gitu loh. Kalau sekarang enggak, tosa-tosenya kan gabung di jam-jam kuliah ya. Iya bener. Nah kayak gitu. Ya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak kita lanjut dulu ya, nanti bisa pertanyaannya diketik, dikirim di sini ya. Soalnya kalau nunggu kelamaan dan waktunya juga udah mau setengah jam lagi, sebenarnya jam 9. Sekarang saya share screen beneran, saya share beneran. Kalau tadi kan share window ya. Sebentar, kita tunggu. Udah kelihatan ya teman-teman? Coba cek dulu. Kelihatan? Udah Mas. Kita akan coba untuk absennya. Jadi absennya ini kita via Google Spreadsheet ya teman-teman. Mana? Ini linknya nanti saya bagikan di grup mentor.
Coba Mbak Rini atau Mbak Nurus silakan dibagikan biar kalau ada yang mau langsung praktek bisa langsung praktek. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Jadi ini ya teman-teman. Ini saya copy atau diklik aja. Nggak bisa deh kalau di sini diklik. Saya kira Android. Nanti juga saya prakteknya di Android ya. Jadi di sini kita kopas gitu linknya. Nah di sini muncul. Nah ini nanti teman-teman silahkan di ini dulu ya. Di apa namanya? Dicek dulu karena kemarin bikinnya itu kita 5 orang dan ini ada sekitar berapa sekitar 600-an ya. Jadi kita nggak bisa ngecek satu-satu udah pas apa belum kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan masuk ke linknya ini. Ini sudah saya share jadi bisa diedit oleh teman-teman. Nah di sini tinggal diklik. Ini kan pertemuan pertama, berarti yang kemarin, pekan kemarin ya teman-teman. Itu silakan diklik. Misal hadir. Ting. Oke, hadir. Nah, nanti di sini langsung berubah nih. Tapi ini nggak usah dipeduliin ya. Dia nanti berubah sendiri ya, teman-teman. Nah, itu udah di-share oleh Mbak Nurus ya. Udah berubah sendiri. Kalau misal nih di sini kita kasih alfa misal, goib gitu. Cing. Dia langsung berubah sendiri, merah warnanya kayak gitu ya. Ya, gitu aja terus gitu. Nah, di sini ya teman-teman, misal kehadirannya ini kurang dari berapa? Ya pokoknya kehadirannya ini nanti ada terdeteksi sendiri ya teman-teman. Nah itu nanti aja dijelasin pas mau TS atau pas UAS lah ya. Nah pokoknya tinggal diisi-isi aja di sini nanti langsung terdata sendiri. Misalnya mentinya ada yang sakit kayak gitu ya. Oh iya ini punya Erlangga ya bukan punya saya ya. Maaf tak kosongin lagi ya teman-teman. Intinya kayak gitu ya. Cara ngisinya kayak gitu. Oke saya ulangi. Ini bukan punya saya soalnya. Nah, jadi tinggal teman-teman scroll ke bawah. Nanti kalau ke samping ini, nah langsung share scroll ke samping ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut. Ya udah sampai sini aja ya scrollnya. Nah kayak gini ya, nanti bisa diisi. Nah, kayak gini ya teman-teman. Punya saya mana ini? Nah ini, Azhar Ahmad. Oke, nah misal nih kita isi hadir. Nanti dia muncul kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau misal kita izin kayak gitu nanti dia muncul warna biru di sini kayak gitu. Itu untuk cara yang di ini ya teman-teman di HP ya, di HP, di laptop. Yang di HP sebentar saya coba masuk dulu ya teman-teman. Saya lupa ini kalau masuknya di HP. Biar teman-teman yang menggunakan HP dan terkendala dengan laptop bisa ikut ya, bisa juga masuk ya. Bisa masuk, bisa mengisi gitu, apa-apalah. Oke, admin dulu. Kemudian yang di PC gimana? Udah jelas belum teman-teman? Saya share, gimana? Udah jelas belum? Jelas Kak. Tapi kalau Jelas, untuk ya? HP kan, ya kalau untuk HP belum. Ya, oke. Kalau misalnya udah jelas, saya coba yang di HP dulu. Karena yang di HP ini lebih sulit ya. Oke. Kita gabung sekarang. Saya sendiri itu tahun kemarin, maaf. Suaranya. Saya sendiri itu tahun kemarin itu terkendala di HP gitu. Agak sulit emang. Bagikan layar. Di sini. Nah, aduh. Mukanya muncul di mana-mana. Oke, udah kelihatan ya HP-nya? Udah kelihatan. Nah, terus kita ke kemana ya? Ke catatan tadi sudah saya simpan di sini. Oke, kita buka nih ada kalau di HP itu kita pertama download spreadsheet dulu. Jadi ada dua cara sebenarnya. Yang pertama ini kita pakai spreadsheet Google. Jadi pakai spreadsheet Google. Kemudian setelah kita download, kita yang nggak usah dibuka nggak apa-apa, dibuka dulu nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Saya pakai mode gelap sih. Nah, ini udah banyak ya. Nah, udah banyak. Nah, terus kita kembali lagi ke linknya ini. Kita buka nih. Oke, kita izinkan. Kita masuk. Nah, selamat datang di Google Spreadsheet. Buat dan edit spreadsheet bersama orang lain langsung dari perangkat Anda. Siap. Nah, kayak gini tampilannya ya. Oke.
Jadi tampilannya kurang lebih sama. Nah, jadi teman-teman, nah kayak gini. Nanti di sini teman-teman tinggal klik nih. Gimana? Oh, iya, iya, tinggal pencet Tinggal, doang. ya tinggal pencet. Nah, kadang yang keselnya itu kalau di spreadsheet gini, Nggak nah kesimpan. ya kecil gitu. Jadi tinggal klik 2 kali nih, terus hadir. Punya Oh, Erlangga lagi lupa kan. Maaf ya Erlangga ya, dijadiin bahan uji coba ininya. Misalnya lagi nih, misalnya alfa. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini lewat spreadsheet. Aduh, terus ininya gimana lagi? Sebentar. Kalau lewat spreadsheet kayaknya nggak bisa. Dan di sini yang di saya juga langsung berubah nih yang di apa? Yang di laptop. Jadi karena dia terkoneksi dengan di internet ya teman-teman, terkoneksi internet. Oke, misalnya nih saya ubah dari laptop ya. Jadi dia keubah. Jadi yang ini saya ubah hadir. Ini enggak saya ubah dari HP ya. Misalnya yang di sebelah sini nih. Saya ubah. Itu gerak sendiri itu. Kayak gitu ya. Ini saya ubahnya dari laptop. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau nanti misal ya teman-teman lagi apa? Lagi ngisi nih. Terus gerak sendiri. Itu jangan kaget ya. Itu bukan hantu atau apa. Tapi ini dari spreadsheetnya lagi ada yang ngerjain baru deh. Bukan ngejailin, tapi lagi ada yang ngisi absen kayak gitu. Ini tapi nggak cara apa-apa, tapi nggak apa-apa Thomas kayak gitu. nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, santai. Oh, iya, Tidak terjadi hal yang buruk insya Allah gitu. iya. Ini cara pertama ya. Kemudian cara kedua itu ini lebih sulit ya. Mungkin bagi teman-teman yang kalau saya dulu termasuk orang yang rada kesulitan karena pertama dulu saya nggak punya laptop. Kedua, pas di spreadsheet ini error gitu. Aduh, bingung kan jadinya gimana gitu. Di situ saya cari cara dan caranya itu misalnya ini ya. Kita bisa buka ini di Google di Chrome. Jadi di Chrome kayak gini. Nah, kita bisa buka nih. Oke. Kita buka di sini. Ini bisa, tapi ini beneran rasanya nggak enak banget dan kadang ke zoom out terus kayak gitu. Nah, ini pertama emang kebuka kayak gini, tapi dia nggak bisa kita edit kalau dalam Chrome. Awalnya nggak bisa kita edit ya gini-gini aja isinya. Kadang ngehang, nah kayak gini. Kita nggak bisa edit nih. Kalau kita mau edit harus ke spreadsheet. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memorinya penuh, yang ngerasa RAM-nya nggak support gitu, atau emang udah kebanyakan memori jadi nggak bisa download spreadsheet. Padahal spreadsheet ini cuma 10 MB ya teman-teman, jadi enteng sebenarnya. Kadang ada aja yang malas downloadnya gitu. Kita ubah ke situs desktop ini. Cing ke situs desktop, kita tunggu. Nah, dia nanti jadi tampilannya kayak laptop. Tapi kayak gini tuh kadang kita dada ngezoomnya ini yang malesnya itu. Oke, nah ini mulai ngehang dia. Justru malah lebih berat kalau dia buka model desktop di HP. Ini sudah saya zoom, aduh. Dan zoomnya nggak sesemut yang di spreadsheet ya teman-teman. Nah, udah ya kayak gini. Kadang ke scroll ke kiri, kadang ke scroll ke kanan. Yang cara kedua ini nggak saya saranin ya. Saya lebih menyarankan lewat spreadsheet karena lebih enak, lebih lancar, dan membuat HP teman-teman itu lebih bahagia kayak gitu. Gimana? Mas, izin Udah paham bertanya. belum? Ya, Dimas, silakan. Berarti itu kita list absen di grup dulu, baru kita masukin data di spreadsheet itu, Mas? Atau langsung Iya, di spreadsheet benar. itu aja? Jadi gini ya, untuk data di grup itu biar dari teman-teman itu bisa mantau. Jadi kalau buka spreadsheet kan kadang tuh ada yang mau ngisinya besok atau kapan gitu. Nah, biar untuk laporan juga, oh kelompok ini udah, biar yang lain juga termotivasi gitu. Jadi tetap di grup mentor juga di storein, terus di grup di link juga ya. Jadi untuk data kalau teman-teman lupa ngisi dan ternyata WA teman-teman itu kereset, jadi datanya itu udah di grup mentor, nanti tinggal dicari itu kayak gitu. Jadi biar backup datanya double kayak gitu. Misal belum diisi di link nih, dan qadarullah HP-nya kereset gitu, tapi udah dikirim di grup mentor gitu. Nah itu
nanti bisa dicari dan bisa di backup oleh teman-teman teman-teman tim PESMA kayak gitu ya. Gitu ya Dimas. Oke, thank you Mas. Iya, welcome. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sudah masih jam 20.37 ternyata. Ini Jidan masih resen. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kalau mau ditanyakan silakan, nggak apa-apa. Atau kalau udah cukup jelas kita akhiri kalau udah malam ya. Udah 1 jam nggak sih ini, nggak tahu lah. Nanti dilihat di recordnya berapa lama. Oke, ada yang mau ditanyakan atau cukup? Kalau cukup bilang aja nggak apa-apa. Kalau belum ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup ya teman-teman. Boleh banget terbuka ya. Jadi lebih santai. Hafal nggak? Untuk murojaah tadi surat apa sampai apa? Oke. Untuk murojaah nanti saya ini aja ya. Saya kirim di grup. Nanti tak ketik dulu. HP-nya di ini dulu. Dikeluarkan dulu. Nanti berbagi layar. Untuk murojaah tadi itu dari surat An-Nas sampai Al-Qari'ah. Kalau teman-teman yang mungkin Iqra atau belum pernah hafalan, itu setidaknya punya hafalan gitu loh setelah keluar dari UIN. Jadi An-Nas sampai Al-Qari'ah. Kalau misal mau lebih bisa An-Nas sampai Ad-Duha. Kalau mau lebih lagi bisa An-Nas sampai Al-A'la, mau lebih lagi bisa An-Nas sampai An-Naba. Jadi setidaknya itu An-Nas sampai Al-Qari'ah selama 1 tahun ya teman-teman ya. Selama 1 tahun. Jadi banyak, kalau grup saya sendiri itu kemarin itu sampai Al-Bainah 1 tahun. Jadi emang agak sulit karena kita pertemuannya cuma sepekan sekali ya teman-teman kayak gitu. Dari Yumna Zubaidah ya. Cukup? Yumna gimana, ada feedback atau cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Yang lain? Baik Kak, terima kasih ya sama-sama. Oke. 2 menit ya. 2 menit kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Siap. Saya tunggu dulu. Nah, untuk malam ini bisa langsung diisi kehadiran yang pekan kemarin ya, biar nggak lupa. Bisa langsung diisi nggak apa-apa. Biar enak besok tinggal nggak numpuk-numpuk gitu. Mas izin bertanya. Ya. Berarti Silakan. nanti di setiap pertemuan itu ada murojaah yang dari surat Anas sampai Al-Qari'ah ya Mas? Apa gimana? Oh enggak. Jadi gini ya, tadi itu penting ada murojaahnya. Terserah dari surat apa. Kalau misalnya untuk pemula atau yang grade Iqra itu silakan bisa dipilih tuh antara Anas atau Al-Qari'ah, atau dari Anas. Nanti teman-teman satu-satu tuh. Karena saya yakin yakin kalau beberapa dari menti itu pasti ada yang belum hafal gitu. Atau mungkinnya belum ngaji karena yang nggak ada hafalan kayak gitu. Jadi bisa dibimbing dikit-dikit ya, dibersamain dikit-dikit untuk menghafal, hafalannya juga. Dan dari hafalan ini biasanya lebih cepat untuk membaca karena hafalan harus dibaca berkali-kali kayak gitu. Gitu ya Vika? Berarti ini sistemnya bareng-bareng nanti ya Mas? Iya benar, bareng-bareng. Itu boleh bareng-bareng, terus boleh sendiri-sendiri atau kayak setoran juga boleh kayak gitu. Itu tergantung kesepakatan enaknya yang mana. Kalau saya biasanya sendiri-sendiri. Jadi ada yang tilawah, nanti tilawah itu sendiri-sendiri, nanti murojaahnya sendiri-sendiri juga. Jadi kayak setoran kayak gitu modelnya. Gimana? Udah cukup? Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah 2 menit ya ini. Saya kembalikan mungkin ke, minta PPT. Iya, PPT-nya nanti saya share ya. Soalnya ini di laptop jadi belum tak share ke sini, ke grup. PPT sama yang makharijul hurufnya tadi saya share insya Allah. Nanti diingatkan aja kalau lupa malam ini gitu. Insya Allah malam ini langsung saya share kok. Oke.
Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Nurus selaku pemandu acara pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Aziz atas materinya. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan di grup. Karena ini waktunya sudah malam, langsung aja kita tutup pembekalan mentor pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman, mentoringnya jangan kasih kendor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.